tadi ya 14 stase. Nah dari Mhm. ada nggak di salah satu stase yang Teteh dapet kayak, wah penyakit ini jarang nih didapetin sama orang lain? Kalau di anak sih, talasemi, kayak talasemi itu tergolong yang jarang, jadi kalau misalnya ujian, terus ketemu sama pasien talasemi, terus pasien talasemi dipakai ujian tuh kayak jackpot banget sih, parah. Karena itu, salah satu kasus yang jarang juga kan ya, dibanding sama demam tifoid, Dengue, itu kayak sering banget, kayak setiap pasien anak kalau nggak Dengue, tifoid, diare, Dengue, tifoid, diare. Terus, paling ketemu pasien ITP pernah, itu termasuk yang jarang juga. Cuman, operasi-operasi kalau di bedah, pernah ketemu sama, CA mama. Itu kayak aku jarang nemuin sih, cuman waktu itu pernah sekali dapat operasi CA mama dan alhamdulillah pernah ngikutin operasinya juga. Kayak seru aja gitu ngelihat ngelihat bedah-bedah, onkologi gitu. Terus, kayaknya kalau misalnya pasien-pasien yang jarang itu lebih banyak ya balik lagi ke rumah sakit rujukan yang paling, rujukan yang paling atas gitu di RSHS. Jadi kalau di Dustira sendiri, kalian pasti nemuin pasien-pasiennya yang nggak terlalu jarang. Jadi kalau misalnya mau nemuin pasien-pasien jarang yang langka-langka kayak di RSHS tuh gudangnya deh, gitu. Kayaknya Di kalau situ dapat banyaknya. pasien yang jarang gitu, seru sih ya, Teh. Kayak orang lain kan nggak tahu, belum tentu gitu, belum dapet. Iya. Iya, dan itu biasanya dipakai buat, morning report, itu jadi kalau misalnya di penyakit dalam kita dari morning report, kita bahas nih kasusnya apa yang jarang, terus kita bahas bareng-bareng. Di anak juga sekarang kalau nggak salah udah ada morning report, jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang langka, itu biasanya dibahas bareng-bareng karena kan, misal, Cia nih dapat pasien langka, terus aku nggak dapet, Iva nggak dapet. Nah, buat semuanya biar dapat ilmu ya, kita bahas bareng di satu waktu biar semua tahu, "Oh iya ada pasien ini," gitu. Iya, seru sih. Nah, gini Teh, jadi kan Teteh, semua stase udah lewat nih. Stase Mhm. mana yang paling bikin kangen nih, Teh? Sebetulnya IKM sih, karena kalau di IKM tuh walaupun capek, karena harus ke puskesmas dan untungnya puskesmas aku itu adalah puskesmas yang paling dekat di grup aku, karena aku dapet di Batu Jajar, yang lainnya itu ada yang ke, apa namanya, Lembang, ke Jayagiri, Padalarang, dan kelompok setelah aku tuh sampai lebih jauh daripada itu, karena di Kabupaten Bandung itu yang bagian ujung-ujung-ujungnya, dan itu berkesan banget, ngangenin banget karena selain kita bonding sama teman-teman sekelompok kita yang cuma berempat, kita tuh setiap hari bener-bener jalan jauh untuk ke untuk ke puskesmas, nggak kayak biasa kan rumah sakit Dustira ya deket doang gitu kan, cuma berapa meter dari tempat tinggal. Nah, kalau ini tuh kita harus ada perjuangannya dulu, terus, di sana kita bakal nemuin suasana yang beda, nggak kayak di rumah sakit, karena di sana kan di puskesmas langsung ketemu masyarakatnya di PPK 1 gitu kan. Kita ketemu sama masyarakatnya juga, kita ngelakuin home visit, itu sih yang kerasa banget jadi dokternya, karena di sana kita bener-bener kayak sampai ke terapi pun kita sendiri gitu, yang dokter-dokternya tuh percaya aja gitu sama kita, nanti paling apa namanya, dicek lagi sama dokternya obat kita bener atau enggak, dan kerasa challenging-nya banget di sana tuh. Jadi kerasa kangen kangen dibilang kangen, kangen banget, aku suka banget sama IKM. Yang kedua Gadar sih, karena balik lagi di Gadar kita juga ngerasain jadi dokternya banget di situ, dari pasien datang awal di pintu UGD sampai pasiennya masuk ke rumah ke bangsal atau dia pulang ke rumah, itu kita yang nanganin sama dokter konsulen sama dokter umum yang di situnya, gitu. Itu sih kangen banget, kayak kerasa koasnya banget. Oke Mantap Teh, banget. jadi, setiap kan tadi udah ngelewatin semua stase, terus kalau Mhm. tiap pergantian stase itu pasti kan ada ujian tuh. Ini banyak banget nih yang nanya, kalau koas ujiannya gimana sih Teh? Beda banget sama di preklinik teman-teman, beda banget, jauh. Kalau misalnya di preklinik cuman CBT doang, terus OSCE setiap semesternya. Kalau kita OSCE setiap hari sama pasien. Karena kalau di sana penilaiannya itu, ujian tuh cuma berapa persen, ujian tuh hanya cuma 40% lah, aku lupa berapa persentasenya, cuman lebih besar penilaian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi, jangan macam-macam deh sama kalian koas ya, karena
penilaian attitude itu dijunjung tinggi banget, apalagi sama kampus kita Unjani yang paling mengutamakan attitude. Kita harus bisa bersikap profesional, kita bisa harus ya baik ke pasien, baik ke konsulen, baik ke semua sivitas di rumah sakit, ke perawat, ke OB, semuanya kita harus baik karena mereka menilai kita, bukan hanya saat ujian dari penguji doang. Jadi mereka tuh bener-bener merhatiin nih sikap gerak-gerik kita. Oh, si Teh Cia mah bager, kalau misalnya kerja, kalau misalnya follow up rajin, selalu datangnya pagi, kalau jaga selalu on, nggak pernah tidur. Itu masuk penilaian. Nanti tiba-tiba dosen konsulennya tahu. Oh iya Cia mah atuh ini mah bagus lulus lah, cenah langsung gitu bisa. Pokoknya nilai koas tuh bakal turun dari langit, nggak tahu dari mana tiba-tiba nilai kita kok kayak segini, padahal kita nggak ngapa-ngapain tapi bagus. Ada juga yang udah kerja keras tapi kok nilainya pas-pasan gitu kan. Tapi kalau secara ujiannya ya, yang beneran ujian real, ujiannya itu tergantung setiap satu tuh beda-beda. Tapi dari 14 satu itu semua pasti tatap muka sama dosennya. Tapi ada juga yang maksudnya tetap muka tuh ada yang sendiri, bener-bener 4 mata, dosen penguji sama kita. Ada juga yang ramean. Nah, kalau yang ramean tuh aku paling suka, kayak udah deg-degannya kan dibagi-bagi gitu kan. Kalau di sase anestesi, sase gadar, itu ada dosen yang pengennya tuh nggak mau ribet, jadi kayak ya udahlah barengan aja gitu kan. Di bedah itu bisa satu dosen penguji koasnya banyak. Jadi kita kayak di-challenge gini, misalnya, "Ya Cia, coba sebutkan diagnosisnya apa?" Misalnya, asma bronkialnya dok, oke. Coba Nabila sebutin penata laksananya apa? Ini dok, gini. Coba Iva, ininya apa? Mungkin Iva nggak bisa jawab, balik lagi. Coba Cia bisa jawab nggak? Digituin. Jadi kan kita kayak challenging gitu sama Agak teman-teman, harus aman bisa ya, Teh. kong-kali-kong. Agak aman. Kalau misalnya lupa-lupa bisa ini kayak jawabannya ini nih tunjukin gitu kan, mesti bisa kayak gitu. Cuman kalau udah ujian sendiri tuh lebih kerasa banget deg-degannya. Wah, itu bener-bener kayak lebih dari soka sekalipun. Karena kalau misalnya lagi soka, walaupun sama 2 penguji, ya apa ya, istilahnya kayak masih bisa dipersiapkan gitu. Kalau misalnya ujian koas tuh biasanya kita langsung dapetin pasiennya saat itu. Jadi kita nggak tahu sebelumnya kita dapet pasien apa. Kalau soka kebaca lah ya, maksudnya pasiennya bakal ini, karena sebelumnya udah tahu nih, senior dapetnya pasien, keluar kasusnya ini, paling nggak jauh dari ini. Kalau koas, walaupun bisa kan tetap aja ngambil kartunya itu bisa macem-macem, itu yang jadi challenging-nya. Cuman ya itu, jangan lupa kalau di koas, penilaian ujian hanya 40%-an, jadi sisanya kehidupan sehari-hari sangat dinilai teman-teman. Oke, sebenarnya soka aja aku belum pernah ngalamin sih, Teh. Bingung jadinya. Serem banget emang ya. Harus nyobain itu ya. Harus nyobain banget. Dulu terakhir soka tuh aku rasanya bahagia banget. Gue beres soka, gue gak akan ketemu soka lagi, ketemu di koas. Ini soka terus ya setiap hari ya. Aduh, aku baru mau mulai nih, Teh. Aduh, pokoknya nikmatilah roller coaster pas lagi mau soka tuh, rasanya kayak mau tidur salah, gak tidur juga ngantuk. Itu rasanya mau ujian soka sama OSCE. Sampai saat ini masih kerasa deg-degannya sih, kalau bisa ujian koas dan soka. Ya, kalau OSCE tuh denger belnya aja udah kayak, aduh. Sama soka Harus juga kayak gitu. Oh, soka juga gitu ya? Iya, bener banget. Deg-degannya sama Pokoknya ya. kalau misalnya udah kunci kalau misalnya lagi soka OSCE itu tenangin diri, karena kalau misalnya udah deg-degan tuh kayak langsung buyar seketika nggak sih, ya nggak Fa? Iya Teh, apalagi udah sakit perut yang kayak gitu ya Teh. Temenku sembuh ada loh banget. sampai beneran banget. muntah. Iya, Muntah kalau mau misalnya muntah. ujian. Separah itu. Macem-macem deh orang-orang kalau misalnya mau ujian tuh. Nah, kalau di koas nih, Teh, ujian yang paling bikin deg-degan tuh pas fase apa? Terus kasusnya tuh apa? Waktu itu aku ujian anak, karena ujian pertama kali ya. Terus kalau di anak sama di IPD itu ada namanya ujian lab. Jadi kita itu bakal periksa
lab darah lab darah kita ngambil darah pasiennya, terus kita periksa sendiri deh, kita hitung HB-nya, kita lihat HJL-nya, kita lihat trombosit dan segala macamnya kita nilai sendiri, dan terus udah gitu dokternya waktu itu kalau di anak tuh aku dapat kasusnya tivoid kalau nggak salah, tivoid fever. Itu sih kasusnya masih yang alhamdulillah masih bisa lah ya. Kalau temen-temen aku ada yang waktu itu sampai kasusnya tuh yang aneh-aneh, waktu itu ada yang thalassemia juga dapat kalau nggak salah. Kan jadi makin buyar gitu kan, dapat kasus yang susah gitu kan. Kalau mesti dapetnya hari-hari kan masih oke lah. Tapi emang karena pertanyaannya mendalam tuh kayak kadang nggak bisa jawab gimana ya gitu kan, kayak deg-degan banget gitu kan. Terus kalau di IPD itu eh, karena kalau di IPD itu dokter-dokternya lebih sadis lagi, mereka bisa ke lab-nya dan sampai ngeliatin lab-nya tuh gimana, kamu ngerjainnya bener atau enggak, dan itu deg-degan banget sih, kayak padahal kalau dipikir-pikir ya di Esket kita sehari-hari ngerjain lab, tapi kok waktu di koas karena mungkin udah lama juga nggak ke lab, jadi kayak lupa, entar kayak harus inget-inget lagi, ini kira-kira pembesarannya bener nggak ya? Karena sampai ke pembesarannya aja tuh beliau bakal ngecek, "Kamu bener apa pembesarannya segini?" Itu sih 2 ujian yang paling wow. Karena sisanya kalau ujian alhamdulillah banget ini mah, selama aku koas tuh penguji tuh kayak dapet yang baik-baik, jadi kayak nggak yang ada yang bikin deg-degan gitu. Kalau ya tetap deg-degan, cuman dibanding sama dosen yang lain tuh kayak, wah parah itu deg-degan banget, ada yang sampai ya itu, sampai muntah-muntah kalau misalnya mau ujian, ada deh pokoknya lucu-lucu. Itu sih, anak sama IPD, karena ada lab-nya itu deg-degan banget. Ada pengalaman yang nggak bisa dilupain nggak Teh waktu ujian? Pengalaman yang nggak bisa dilupain pas ujian tuh ada banget. Jadi ini tuh sebetulnya sedih dan terharu jadinya waktu Sasa IKM. Jadi Sasa IKM itu kalau kalian tanya koas ada suka atau dukanya, ya ada, dan dukanya itu bisa dari mana aja. Jadi bukan dari apa kehidupan koas sendiri, bisa juga dari dari luar. Mungkin kamu punya masalah apa, itu pasti kalian akan temuin dan kalian harus bisa struggle dengan itu gitu. Nah, saat IKM itu mungkin salah satu juga fase yang menurut aku tuh fase yang nggak enak di kehidupan aku gitu. Sambil curhat dikit nih. Pokoknya saat itu benar-benar kayak banyak pikiran, dan sampai akhirnya pas lagi ujian, aku bener-bener kayak, aduh kok mudah banget nge-blank ya, padahal pas dulu-dulu pas pelajaran itu kayak gampang banget, pas lagi ujiannya aja. Deg-degannya jadi kayak, nggak deg-degan sih sebenarnya, kayak tiba-tiba blank aja, mungkin karena aku lagi banyak pikiran kali ya. Tapi, aku dapat penguji itu yang baik banget, super angel banget di IKM. Itu kayak paling angel, kalian kalau tahu siapa, pokoknya itu angel banget, beliau baik banget. Beliau sampai nanya, kayak, "Nabela, kok kamu kurusan sih, Bel?" Sampai bilang gitu. "Hah, masa sih, Dok?" "Iya, kamu kurusan. Kamu kenapa? Kok kayaknya beda sama kayak waktu di Esket." Nggak tahu sih, beliau juga perasaan nggak deket-deket sama amat sama aku, cuman kayaknya kok apal mahasiswa-mahasiswanya gitu kan, kayak, iya Dok, lagi ada sedikit masalah." Terus kayak aku cerita sama beliau, beliau kayak baik banget, "Kenapa? Ada yang bisa diceritain nggak?" Gitu kan. Ya udah, aku sambil curhat sama beliau, terus ternyata beliau ngeresponnya positif banget, kayak bener-bener nge-support, dan itu sampai aku terharu dan akhirnya aku nangis waktu di IKM itu, di ujian. Karena beliau tuh memberikan kata-kata yang menurut aku tuh kayak, wah ini kena banget, bener-bener nyemangatin aku banget, dan sampai akhirnya beres ujian tuh aku dipeluk sama dokternya, terus di ujian itu kan kalau IKM kalian tuh harus nunggu sampai semua teman-teman kalian beres ujian. Nah, eee, pas beres ujian semuanya, dokternya balik lagi cuman buat ngasihin tisu dong, kayak, "Nabela nih tisunya, jangan nangis lagi ya." Sampai kayak gitu. Terus aku udah mikir, ya udahlah, kalau emang IKM aku nggak lulus emang karena aku nggak bisa gitu kan. Ternyata yang aku bilang itu nilai ujian tuh nggak 40% dan nilai nilai koas tuh nggak tahu dari mana, dan akhirnya lulus-lulus aja gitu kan, kayak padahal kok rasa pas lagi ujian tuh kurang banget, jauh banget sama teman-teman aku yang bisa jawab mungkin, dan itu ujian paling berkesan sih sejauh ini. Aduh, jadi penasaran Ini itu jangan dokter siapa? Lembut banget. kalian belum masuk blok ini ya, 19 atau berapa sih? Blok
ada nggak blok 19 kan itu bukan di akhir-akhir deh. Kan bakal menemukan dosen yang kelihatannya tuh galak. Sumpah dosen IKN tuh kalau misalnya mau dibilang tuh wah greget semua, tapi hatinya baik-baik guys. Jadi kalian nggak usah takut. Sesungguhnya beliau-beliau tuh baik banget, beneran. Iya, bener sih. Oke, ini pas ujian ya Teh, ada tips and triknya nggak sih? Apa yang harus dihindarin pas mau ujian kalau di koas? Kalau mau ujian di koas, seperti biasa, pertama bismillah, bener-bener minta doa sama orang tua, yakin kalian udah bisa karena kalian udah ketemu sama pasiennya sehari-hari, jadi pede aja. Aku selalu ingat sama dosen-dosen, dokter-dokter konsulen tuh selalu menitipkan pesan, kalian kalau bisa ujian, yakin, pede aja. Karena kalau bisa kalian pede, dokter tuh kayak ngerasa, tapi nih ya, pede tapi jangan terlalu pede. Maksudnya jangan bebel kalau misalnya dikasih tahu sama dokternya salah ya jangan so ide ya itu benar karena dokternya pasti lebih tahu dong. Tapi kita harus jawabnya dengan yakin misalnya, ya dok saya mendiagnosis ini karena ini. Nah tapi jangan sampai kayak gini. Iya dok pas diagnosisnya ini ya dok ya. Karena tadi pas lagi pemeriksaan fisiknya ini. Nah jangan banget, jangan grogi. Nanti dokternya pasti, wah ini sasaran empuk nih buat ditanya-tanya lebih lanjut nih, ini anaknya nggak pede nih. Tapi kalau misalnya kita pede, dokternya tuh walaupun kita salah ya, kadang kayak, ya udah yang penting nih anak bisa berargumen dengan jawabannya itu. Nanti akhirnya dokternya ngasih tahu, yang salahnya mana, yang benernya mana. Pokoknya nomor satu, jangan pernah grogi sama dokter. Jawab bener-bener pede, jangan setengah-setengah, harus yakin. Yang kedua, kalau ujian koas, jangan pernah ini sebetulnya ujian manapun sih sebetulnya ya, jangan pernah SKS. Jangan pernah sistem kebut semalam atau sistem kebut sepagi doang, cuma paginya doang belajar, jangan pernah. Karena penguji itu bakal nanya bener-bener semendetail itu dan, nggak cuma di kasus kamu doang, pada umumnya. Jadi, kasus-kasus yang sehari-hari kalian temui itu bakal ditanyain. Mungkin waktu dulu SOKA, misalnya kamu cuman dapet dengue fever, kalian cuma ditanyanya demam kurang dari 7 hari. Kalau misalnya kalian nanti di koas, kalian bakal ditanyain, seputar stase itu aja. Misalnya kamu dapat, di mata glaukoma, bisa ditanya bukan DD mata merah yang tiba-tiba aja, tapi bisa ditanyain misalnya hordeolum, bisa ditanyain misalnya astigma. Jadi kemana-mana kalian harus siap dengan pertanyaan itu. Jadi kalau bisa persiapin dari jauh-jauh hari. I mean di sini ya cukuplah seminggu, 2 minggu ya kalian buat review lagi, karena seminggu pertama, 2 minggu pertama kalian pasti masih adaptasi. Kalau di fase minor ya, fase minor yakinlah minggu ketiga kalian tuh sebetulnya udah jago, tinggal diulang-ulangin biar kalian nggak lupa. Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan pernah, membohong. Itu jangan pernah banget ngebohong sama koas, karena sama koas itu yang paling dilihat attitude, jadi apa adanya. Kalian jangan sampai bilang, apa ya, misalnya kalian misalnya, "Iya Dok, saya nemuin tivoid tang di lidahnya." Padahal nggak ada gitu, kayak pas dilihat dokternya, "Hah, tivoid tang? Ini lidahnya biasa aja, perasaan nggak ada yang lidah putih yang pinggirnya hiperemis tuh nggak ada." Jangan sampai kayak gitu, dokternya kalau bisa tahu itu, kamu ngebohong, udah kamu bisa jawab A sampai Z, tivoid fever kayak gimana, sampai jawab ke komplikasinya bener, sampai jawab BHP-nya bener, tapi kalau misalnya kalian ada yang ngebohong, nggak lulus itu bisa. Jadi yang pertama, jangan ragu, jangan grogi, yang kedua, siapin matang-matang, jangan sistem kebut semalam, yang ketiga, jangan pernah ngebohong, gitu. Oke, berarti wah super deg-degan banget ya Teh ujiannya. Tiap hari ujian. Seru. Ini tips ujiannya kayaknya buat semua ujian sih ya Teh ya. Iya, buat semua ujian kayak gitu. Esket juga. Terapin di koas kayak gitu, 3 itu. Oke, nah kalau dari keseluruhan yang udah kita bahas nih Teh hari ini, menurut Teteh hal apa yang Teteh dapat di Esket tapi nggak dapat di koas? Yang pasti Atau kebalikannya gitu? pengalaman. Pengalaman sih, itu, kalian nggak akan pernah dapetin tuh di, preklinik, di sarjana kedokteran. Itu kalian teori banget, bener-bener di situ kalian cuma dibangun sebagai, mmm,
mahasiswa kedokteran yang sangat fundamental, yang sangat dasar ya. Untuk menjadi aplikasinya, ingat nggak sih dulu dapat piramidanya Dokter Silvi? Kalian tuh untuk mendapatkan sampai ke atapnya piramida itu ya di klinik sih, di klinik ini, di koas. Nah, jadi yang benar-benar didapetin ya pengalaman kalian untuk gimana sih mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kalian dapat di kedokteran, di sarjana kedokteran itu, terus kalian ke pasiennya kayak gimana, dan ngadepin pasien yang macam-macamnya gimana, ngadepin konsulen yang macam-macam gimana, itu yang nggak akan pernah kalian dapetin di preklinik. Nah, itu pokoknya kalau kalian di preklinik mumpung masih semester 3 nih, yang mau masuk semester 3, yang mau masuk semester 5, puas-puasin lah kalian di sana untuk mendapat ilmu. Ya, aku yakin sih gak akan inget lah pelajarannya utuh itu sampai nanti pas lagi koas. Kalian juga pasti yakin banget nanti pas mau koas, gue belajar apa aja ya kemarin. Itu sangat normal, karena aku juga mengalami hal itu. Tapi nggak akan nyesel kalau misalnya kalian seenggaknya paham dulu deh kira-kiranya, oh iya kalau misalnya ada penyakit ini, tata laksananya ini. Nah, nanti pas lagi koasnya baru di-review lagi, obatnya apa sih namanya, sediaannya apa, cara ngasih resepnya gimana, nulis resepnya yang bener gimana. Nah, yang penting tahu dulu lah, pahamin dulu, karena pas lagi koasnya baru tuh lebih ke prakteknya gini. Mungkin teorinya kayak yang didapat kayak gini, tapi pas di praktek kok beda. Nah, itu yang penting kamu udah tahu basicnya, itu gampang banget sih buat ikutin koas. Itu sih pengalaman banget, bener-bener koas tuh psikomotor kalau kata dokter-dokter tuh. Jadi nggak cuma kognitifnya aja. Emang bener sih Teh, kalau di biomedik aja sebenarnya udah bosen banget. Iya Tapi kan? sebenarnya penting banget gitu kan Teh. Iya, beneran di Oke, biomedik ini bener-bener dipakai buat ujian sampai nanti kalian ngebosenin, beres koas. Dasar banget ngebosenin soalnya. banget Teh. Anatomi, fisiologi, Kadang, biokimia, histologi, farmakologi, faal. ya kadang belajar dasar gitu, terus kadang suka penasaran, kapan sih ketemu penyakitnya? Tapi giliran udah dikasih diskal tentang penyakit, bingung sendiri. Itu ngerasain banget kayak gitu pas lagi mau di-scout sama tutor deh. Kayak, apaan sih kayak gini, kan aku nggak ngerti dedenya gimana. Terus kayak setiap ngelakuin anamnesis salah lagi sama dokternya. Ternyata emang bener sih dulu kita masih banyak salahnya gitu kan. Rame deh pokoknya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari kita nih Teh. Ada nggak sih kata-kata yang pengen Teteh ungkapin ke teman-teman yang masih esket sebelum masuk ke koas? Oke, buat teman-teman semuanya yang masih di preklinik, selamat, selamat kalian udah setengah jalan untuk atau seperberapa jalan dari menempuh kedokteran ya. Karena kehidupan kedokteran itu nggak akan ada hentinya. Karena kalian kalau udah kecemplung masuk kedokteran, kita bakal terus-terusan untuk menjadi seorang pembelajar, ya kan. Kita bakal jadi long life learner sampai akhir hayat kita. Jadi jangan pernah capek buat belajar, karena emang itu tugas kita untuk mengetahui hal-hal yang baru dan hal yang harusnya kita ketahui. Untuk yang mau masuk koas, teman-teman misalnya angkatan berapa nih berarti yang 2016, 17? 2016, 16 ya 2017. yang mau masuk koas ya? 17 yang di preklinik. 17 yang mau masuk koas, siap-siap kalian untuk mereview pelajaran-pelajaran dari blok 1, 2, 3, 4 sampai blok 21, 20. 21 Itu Teh. kalian review lagi, siap mulai di pack-packin setiap bagiannya. Kalian bisa tuh misalnya setiap bloknya kan sesuai sama bagian di koas. Nah, itu kalian biar nggak kaget, mending rapihin dari sekarang. Jadi pas kalian nanti koas, kalian tinggal buka bukunya yang kalian udah siapin itu dan nggak usah nyari-nyari lagi. Nah, pokoknya tetap semangat buat teman-teman, belajarnya harus dimaksimalin. Walaupun suka ngantuk pas lagi lecture, tapi itu bakal berguna sesungguhnya sampai nanti kalian bakal review itu lagi, dan sampai akhirnya kalian bisa. Jangan pernah
takut buat salah sama di mahasiswa, dan jangan takut juga buat ikutan organisasi atau misalnya ikutan divisi untuk belajar ngebalancein waktu kalian selama akademis dan non akademis biar kalian nanti bakal lebih siap dibandingin teman-teman yang nggak ikutan di koas. Itu aja sih. Oke, makasih banget ya Teh. Tadi benar-benar Iya. apa ya, kayak lebih kebayang gitu Teh bakal ngapain aja nantinya gitu. Oke Teh, sekarang kita bakal masuk ke sesi Q&A nih. Kan kemarin kita udah Asik. nge-share question box di HMPD nih, di Iya. IG HMPD. Jadi kita sekarang bakal ngebaca ini pertanyaan-pertanyaannya apa aja ya Teh. Boleh. Oke, pertanyaan yang pertama ada dari @intanparamita6. Izin Teh, gimana rasanya dipanggil sus sama pasien atau keluarga pasien? Oh, pernah ya Teh dipanggil sus? Oh Dikira iya, itu suster? lucu banget. Itu kesel banget sesungguhnya ya, kalau misalnya dipanggil sus tuh pernah kalau misalnya kesabarannya masih oke, kayak ya udah aku ladenin dengan tulus, ikhlas, senyum yang lebar kayak, iya sus ya dalam hati gitu kan. Cuman kalau udah bener-bener kesel banget tuh ya, kayak lagi jaga gadar tuh biasanya. Kalau lagi jaga gadar kan kayak hektik banget kan, bener-bener semua pasien tuh gawat gitu kan, gawat darurat gitu kan. Terus tiba-tiba dia manggil sus kan ngerasa nggak kepanggil gitu kan, mohon maaf gitu kan, udah emang pakaiannya kayak gitu, pakai bajunya pakai baju tidur gitu emang kan, warnanya biru muda, biru tua, nggak kelihatan pakai jas konya kalau lagi jaga. Tapi kan dokter gitu, pakai pakai nemtek. Kadang sampai teman aku aja tuh ya, sampai dia tuh nih ya, aku liatin dokter muda ya, kalau misalnya dia kesel sampai ini tuh ditarik, "Iya, saya dokter muda di sini, Bapak ada yang bisa saya bantu?" Saking keselnya dia kayak nunjukin si kartunya biar kelihatan itu dokter muda. Emang karena kartu ini tuh kecil jadi nggak kelihatan tulisan dokter muda ya. Tapi ya itu sih, itu jadi kayak pengalaman sendiri, pasti setiap koas bakal mengalami dipanggil sus. Tapi bakal senang juga kalau dipanggil dok dan berasa kayak, "Gue emang udah jadi dokter ya?" Itu biasanya sama perawat-perawat, UGD itu. Perawat-perawat UGD tuh bener-bener menghargai kita banget. Jadi kayak mereka tuh bener-bener kayak manggil kita, "Iya dok, pasiennya harus gimana nih ya dok? Ini gimana dok? Dokter mau masang infus nggak dok?" Kayak, gue tuh dokter di sini. Mentalnya jadi mental dokter. Kalau tadi mentalnya mental, ya udahlah kan dipanggil juga sus. Itu lucu sih. Terima kasih Intan pertanyaannya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Akila FAAD. Apa koas punya hari libur? Katanya gitu, Teh. Punya banget sesungguhnya. Sebetulnya punya, cuman kadang Ada tapinya waktunya nggak, Teh? itu yang tapinya ini ada. Timingnya yang suka nggak pas, Beb. Timingnya tuh suka teman-teman lagi, sebenarnya itu lebih kerasa pas lagi esek juga sih. Pas lagi esek tuh kayak teman-teman pada libur, kita yang masuk, mereka libur gitu kan, suka gitu. Nah, kalau di koas itu kita pengen libur, tapi ketika libur kayak harusnya bisa tanggal merah, misalnya lebaran, malam takbiran, malam tahun baru, itu kan libur ya nggak sih? Ternyata kita dipakai, tapi besoknya kita libur jaga gitu kan. Iya punya libur sebetulnya, apalagi fase-fase yang menyenangkan itu rasanya liburan, tapi tiba-tiba di akhir, udah beres lagi nih fase, gue harus belajar lagi, nah itu panik lagi gitu. Ada kok liburan tenang aja, Panik makanya kayaknya masih takut bisa nggak bisa main-main. libur. Iya, tenang kok, tenang, libur. Oke, ini Akila nanya lagi nih. Ada pertanyaan dari Akila lagi. Mm-mm. Apa yang harus selalu dilakuin anak koas setiap harinya? Berarti kayak daily-nya gitu ya, Teh. Siap sedia siaga. Siap sedia siaga. Harus nyiapin, ini yang bener-bener daily life-nya banget, kalian harus bener-bener jas koas tuh kayak kantong Doraemon. Kalian harus bisa siap kalau misalnya periksa pasien, stetoskop ya, misalnya yang memang megang stetoskop harus ada dong setiap kapan pun kalian pergi. Terus pen light, pulpen, notebook, buku kecil gitu, notebook itu harus dibawa. Terus peralatan yang lainnya misalnya kalau tensian gitu-gitu mungkin masih bisa ditaruh ya di tempat yang aman kayak di rukonya, ruang kelasnya. Kalau di saku tuh harus bawa apalagi temperatur yang buat TTV standar lah, harus ada, karena tiba-tiba dokter tuh langsung kayak misalnya itu lucu banget ya. Aku punya temen waktu di IPD itu tuh kayak
sebut saja sama Papa Yusron, Dokter Yusron. Dokter Yusron tuh presektoran aku. Terus temenku lucu banget, kayak kita semua udah bawa stetoskop, video tuh lupa nggak bawa stetoskop. Terus kayak, iya ini pasien siapa? Pasien saya, Dok. Mana stetoskopnya? Kok presnya nggak pakai stetoskop? Langsung kayak, dia tuh habis jaga gitu kalau nggak salah, jadi masih kayak capek. Kayak, hah? Oh iya, Dok. Ketinggalan, Dok. Dia langsung lari dong, langsung lari ke ruko sambil datang-datang tuh ngos-ngosan. Kenapa kamu? Capek, Dok. Makanya bawa stetoskop, makanya kayak itu tuh bener-bener keingetan banget. Oke, dari situ kayak gue harus bawa stetoskop manapun, kalau lagi sasenya emang butuh stetoskop harus bawa. Terus selain tadi siaga, maksudnya ya siap mental, siap ditanya sama pasien, siap-siap ditanya sama konsulen, siap-siap ditanya sama residen. Tiba-tiba jail aja gitu nanya, lo tahu nggak ini kasus apa? Emang bener kasusnya ini? Emang obatnya apa? Itu udah makanan sehari-hari. Jadi harus siap-siap itu ya, siap siaga. Itu ilmu dan barangnya. Simpel sih ya, tapi Iya. Ini Ada lagi? pertanyaan nih Teh dari Sanana, katanya kalau ujian waktu koas lebih deg-degan gak sih Teh daripada ujian waktu esket? Wah, kayaknya udah kejawab sih. Udah kejawab tadi ya, sama aja deg-degannya, cuman porsinya mungkin beda karena kalian udah lebih jago, karena kalian udah lebih pede, jadi kayak deg-degannya berkurang daripada waktu pertama kali soka kayak Sanciani yang bentar lagi mau soka dan nanti kalau Osce mah udah pernah ya. Osce udah pernah kan ya. Teh. Oke, kalau itu juga soka sebenarnya udah sama sih. Kayaknya sama iya. deh. Tapi suka ada tim Osce-nya soka belum dan tim sampai Osce. penegakan. Oh iya, belum kliniknya Iya. itu. Masih Iya, belum ada penegakan diagnosis. Betul, masih menyampaikan berita buruk, menolak permintaan pasien, mengukur Pasang infus. Pasang infus, TTV doang ya nggak sih dulu kayak gitu. Aduh, Periksa Yang pertama. itu. BTW out of topic banget nih. Kalian OSCE-nya gimana? Berarti sekarang nggak ada dong OSCE yang semester genapnya? Tramed Iya, online Teh, kita sekarang. Iya. Minggu depan kita mulai praktikum sama Tramed online, Teh. Jadi kemarin-kemarin itu kita benar-benar full kuliah dan di-scale aja. Ujiannya Ya ditumpuk Teh di akhir. Aduh, Ya sedih banget 3 blok di akhir. Jadi nanti kalian ujian tuh tiba-tiba langsung seketika semuanya gitu. Iya. Aduh. Iya, Teh. Kurang lebih kayak gitu. Ya Allah, nggak boleh ketawa. Gak apa-apa, guys. Di rumah, guys. Bisa sambil rebahan kuliahnya. Bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Tapi kalau sinyalnya lagi jelek gitu Teh, kayak percuma gitu kuliah. Ada lagi? Oke, lanjut dari Kresna KZ30. Izin Teh, apa bedanya koas sama e-shift secara umum ataupun khusus? Jadi kayaknya mungkin yang Teteh tahu kali ya. Oke. Tresna, siapa Tresna ya namanya? Tresna. Kresna, aku belum isip, tapi yang aku tahu ya, kalau misalnya isip, itu kan kalian sebetulnya udah jadi dokter dong, bukan jadi dokter muda lagi. Tapi kalian tetap di bawah supervisornya. Kalian masih jadi masih di bawah pengawasan dari rumah sakit dan dari Kementerian Kesehatannya. Nah, yang ngebedainnya sebetulnya nggak ada, karena pada umumnya yang dilakukan sama dokter muda, dokter dan maksudnya dokter di sini dokter umum dan residen atau dokter konsulen dan dokter isi pun adalah memeriksa pasien. Cuman bedanya kita nggak sampai tata laksana kalau di koas. Jadi kalau di koas itu misalnya kita tulis SOAP di buku rekam medisnya pasien. Itu tuh ada nama subjektif, itu dari anamnesis kita, objektif dari pemeriksaan fisiknya, A-nya itu assessment dari pemeriksaan fisik dan anamnesis itu apa diagnosisnya. Nah, planningnya itu kita nggak ada hak buat nulis, tapi cuman istilahnya untuk disalin ulang dari sebelumnya. Kalau di e-ship kita punya hak buat nulis planning itu karena kita udah jadi dokter, kita udah punya kompetensinya untuk menulis resep dan memberikan pengobatan. Nah, untuk bedanya lagi kalau internship itu masa waktunya beda. Jadi kalau misalnya setahu aku yang sekarang jadinya 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di puskesmas. Jadi
balance dong antara rumah sakit kita sebagai dokter bangsal dan dokter UGD dan dokter di PPK 1. Nah, kalau di koas karena kita masih belajar, kita masih banyaknya di rumah sakit, sedangkan di puskesmasnya itu hanya 6 minggu. Di situ kita yang penting tahu gimana saya langsung terjun ke masyarakat di PPK 1. Kalau misalnya nanti ketika ISHIP, kita beneran jadi dokter paling pertama, dokter yang paling pertama, dokter umum. Jadi kita harus bisa ke pasien di PPK 1, gitu secara umum ya. Oke, ini masih dari Kresna juga. Mau nanya katanya dilema menjadi seorang koas tuh apa sih Teh? Dilemanya apa? Oh, dilemanya. Oh, ini sering banget kalau kalian yang teman-teman esket atau teman-teman preklinik masih mungkin nggak akan ngerasain ini. Belum. Tapi nanti kalian kalau koas, kalian bakal merasakan ini. Kenapa gue masuk FK ya? Itu pertanyaan yang kayak, kenapa gue masuk FK? Karena ketika umur aku nih, yang aku kan umurnya notabene umur 23, atau sebenarnya harusnya umur koas tuh 24, 25 gitu kan. Karena aku kecepatan aja sih masuk di umur 23, itu tuh rata-rata orang-orang tuh udah pada beres kuliah dan mereka udah pada kerja. Bahkan mereka udah S2. Ya koas bisa sambil S2 sih. Cuman kan lihat teman-teman yang lain yang udah kerja, wah bener-bener nih mereka udah punya penghasilan sendiri, mereka punya bisnis sendiri, mereka udah kerja di sana sini, udah punya duit sendiri lah intinya. Kayak sedangkan kita mah SPP, mah mau bayar buku, mah bayar kosan, masih masih gitu kan. Dan itu dilema banget sih, karena ketika kalian udah bertambah usia bakal kepikiran sih hal-hal yang kayak gitu, karena pengen ada rasa tanggung jawabnya sebagai seorang anak, pengen ngebanggain orang tua, ingin mandiri, sedangkan kita masih kuliah. Tapi percayalah, itu semua emang udah diatur sama Allah, udah diatur sama Tuhan kita. Kita emang mungkin adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi seorang dokter, dan kita syukurin aja. Karena pada satu waktu, kita juga bisa membanggakan orang tua kita. Karena mereka juga masukin ke sekolah kedokteran juga punya cita-cita yang tinggi dong. Kita pengen jadi dokter, itu udah hal yang mulia sekali, baik di dunia maupun di akhirat insya Allah. Itu dilemanya, Kresna. Lumayan ya. Iya ngelihat orang kayaknya udah pada kerja, ada yang udah nikah juga. Aduh, kadang suka ngebayangin. Pengen gitu ya. Oh mungkin Cia kalau misalnya udah ready nggak apa-apa, ayo. Oh my god. Langsung aja ke kuliah. Temen aku ada loh yang umur Cia gitu, kayak masih semester 1 atau 2 dia udah nikah gitu kalau nggak salah. Aduh. Sekarang udah punya anak lucu banget. Anaknya udah gede lagi gitu. Ngadepin stresnya Teh. Nggak sanggup stresnya, takut double. Belum siap ya. Atau Iva mungkin di sela-sela eskutnya pengen nikah aja dulu deh, capek, itu pilihan. Bisa kok, bisa banget. Nanti dulu ya, oke. Aku juga nanti dulu deh, beres ini dulu semua. Oke Teh, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Jadi ada pertanyaan dari @dinesya. Katanya, Kak, gimana caranya survive di koas supaya mulus tanpa remet 14 tase? Aduh, aku tahu nih siapa yang nanya nih. Ini sahabat aku. Tolong Dinesya. Ini orang ajaib banget ya. Kalau kalian menemukan orang-orang yang kelihatannya tidak pernah belajar, sesungguhnya mereka tuh belajar di saat kita nggak tahu. Jadi jangan terlena kalau misalnya teman-teman tuh ngeliat kayak, ini orang main terus, nggak pernah belajar, atau misalnya main nongkrong terus. Itu karena mungkin mereka jenius kali ya. Ini kayak salah satu teman saya nih jenius banget, sumpah. Dia tetap aktif dengan bisnisnya. Dia punya bisnis keren banget. Tolong bisa di follow bisnisan dia. Dan tapi dia juga bisa balance sama kuliahannya dan masuk koasnya. Jadi ya itu balik lagi ke pas kalian tanya gimana sih cara belajarnya, itu balik lagi ke orang masing-masing, karena yang tahu diri kamu ya kamu sendiri gitu. Jadi kalau kalian udah nemuin cara yang pas, ya udah jalanin aja, tekunin aja, kalian juga pasti insya Allah bisa kok ngelewatin ini semua. Dan jangan lupa berdoa sama Allah, karena selain usaha kita harus juga doa dan tawakal gitu. Terus ada pertanyaan dari Uji.
izin bertanya, apakah kehidupan di rumah sakit seseram apa yang diceritakan di YouTube gitu katanya Teh? Mungkin Horornya. kayaknya sering dimarahin gitu Teh, kayaknya di YouTube Oh, drakor gitu. oh. Atau mungkin horor juga bisa. Kalau yang di film-film itu kayaknya ya sometimes itu dalam miniatur, cuman bakal beda ketika kalian menjadi pemeran utamanya di situ. Karena ya kalau dibilang horor, ketemu sama dosen yang horor, wah keringat dingin, tangannya itu keluar keringatnya banyak, palpitasi, deg-degan banget ya nggak sih, kayak Allah, rasanya gue pin ngedip matanya terus tiba-tiba bangun, oh udah besok lagi ya, udah beres gitu ujiannya. Itu sering banget nemuin kayak gitu. Kalau horor sih ya orang-orang yang indigo mungkin sering menemukan hal-hal aneh, cuman kalau aku sih jujur pribadi pernah sekali, tapi aku nggak tahu ini benar atau nggak, cuman aku pernah melihat sosok bayangan putih di ruangan salah satu bangsal di Dustira, dan itu cukup menyeramkan karena itu pas lagi jaga malam, jam 12 malam, nggak ada orang di situ. Aku mau ke ruko, mau istirahat, tapi ya udah, aku serahkan aja sama Yang Maha Kuasa. Kalau ada pun juga ya udah, tinggal disalamin aja kali ya. Ya Allah. Horor sih ada horornya, cuman enjoy aja tuh jadi bumbu-bumbunya di Dustira di koas lah. Gitu. Sekarang ada pertanyaan dari @raja sayogi. Katanya, banyak nggak Teh yang jadian antar angkatan? Tapi kayaknya kalau koas lebih ke antar kelompok nggak sih Teh? Dokter, ini dokter IGD. Selamat sore dok. Aduh dok, banyak dok, tolong dok. Mungkin dokter juga salah satunya. Banyak dok. Banyak teman-teman, banyak banget. Teman seangkatan, sekoasan ada yang cinlok sampai yang mau nikah nih, ada juga. Ada yang sampai nikah kakak-kakak senioran, kayaknya ada deh banyak yang satu angkatan, satu koasan gitu, terus nikah. Atau misalnya nikahnya tuh sama juniornya, terus kepencetnya sama residen gitu kan, bisa aja, bisa banget. Jodoh mah udah ada yang ngatur dok, tapi siapa tahu senior ya dok ya, atau junior lucu. Jadi Teh, sekarang aku mau nanya nih, pertanyaan pribadi. Kalau cinlok, kemungkinan waktu esket atau koas? Kemungkinan besarnya. Jadi pertanyaan pribadi. Iva lagi nyari peluang kali Teh. Aduh, mengukur. Percayalah, kamu akan menemukan jodohmu di saat waktu yang tepat di mana Bener sih Teh. Tapi mungkin saat koas kamu membutuhkan, mungkin saat esket kamu membutuhkannya untuk menemani belajar setiap hari, tapi waktu koas itu lebih unyu-unyu gitu gak sih? Kayak misalnya jaga malam berdua, terus lewat lorong bareng, bangun pagi bareng, sarapan bareng. Aduh, kayak drakor banget gitu ya Teh. Iya kan, itu real life gitu loh. Tapi alhamdulillah nggak pernah cinlok, jadi kayak nggak pernah merasakan itu. Mungkin kalau teman-teman yang pernah cinlok bisa berbagi ceritanya di sini. Kayaknya seru juga ya, bisa cinlok sama teman sendiri, kayak jaga bareng, terus dimarahin dosen bareng, preceptoran bareng. Itu kayak di koas bisa, kemungkinannya lebih besar sih. Tenang aja Iva sama Cia. Mungkin kalau yang punya cerita bisa cerita di komen ya Teh. Iya, cerita di komen aja tolong, cerita-cerita cinlok selama koas dan esket. Oke, terus ini ada pertanyaan juga dari @deviant. Apa yang perlu banget disiapin untuk menghadapi koas kalau misalnya besok ada jadwal gitu? Yang harus disiapin. Oke, tergantung jadwalnya apa. Kalau misalnya jadwalnya jadwal preceptoran, kayak laporan kasus, terus kayak jadwalnya buat referat, journal reading, ya kita harus baca itu dong. Nggak mungkin kita yang presentasi atau kelompok presentasi nggak bisa ngejawab depan konsulen, itu kayak dai banget gitu kan. Kalau aku sih mikirnya bukan lebih kayak nggak mau dimarahin, tapi kayak malu sama temen-temen gitu kan. Ya walaupun tahu kapasitas kita masih sama-sama segitu aja, cuman setidaknya kayak, oh ini kasus gue dapet tuh udah dari jauh hari, gue harus bisa dong buat ngejelasin ke teman-teman, dan teman-teman juga punya kewajiban yang sama ngejelasin kasus mereka, jadi nggak mau malu sama teman-teman yang udah nyiapin. Jadi ya belajar sih sebetulnya, lebih jatuhnya ke baca lagi. Kalau nggak ada yang nggak bisa jawab, nggak usah takut, bilang aja nggak tahu, dan nanti dicari lagi deh biar kita sama-sama belajar. Tuh.
Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir sih Teh. Soalnya pertanyaan yang lainnya kebetulan sama-sama dikit gitu. Kejawab ya, semoga. Amin. Amin. Mungkin paling segitu aja dari kita. Semoga Makasih bisa banyak. inspirasi teman-teman semua. Ya, semoga teman-teman ya. juga bantu banget sama Mohon maaf tips. kalau ada salah kata dan salah bahasa, guys. Mohon maaf Ya, ya. Bapak, makasih banyak ya Teh udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Pengen banget sih ngobrolnya langsung sih Teh. Ini karena Ya, kita bisa ngadain kopdar kalau corona udah beres, asik. ayo. Kita ketemuan sama HMPD ya. Iya, ayo Teh, ayo banget. Terima kasih banyak HMPD, kalian benar-benar produktif banget. Aku salut sama himpunan ini, sumpah cinta banget karena semakin tahun tuh kayak adik-adiknya semakin kreatif, semakin inovatif, dan aku bangga punya adik-adik kalian yang pernah berhenti untuk berkarya, guys. Mega terharu. Bisa menginspirasi terus ke kita semua yang udah tua-tua juga. Karena dulu pas zaman kita nggak ada kayak beginian. Keren banget, sama keren banget. Aku apresiasi sama kalian. Mungkin segitu aja sih Teh. Makasih banget. Makasih juga buat teman-teman. Kalau yang mau mau request besok kita bakal bahas apa, nanti kita bakal bahas apa, bisa komen di bawah. Mau tema apa, boleh apa aja, boleh komen di bawah. Jangan lupa Sama di Cinlok like. tadi jangan lupa ya dibalas juga di bawah. Iya, cerita ciloknya boleh. Penasaran nih. Kepo nih. Oke, mungkin itu aja dari kita. Sampai bertemu di HMPD Talks berikutnya. Dadah! Dadah!